Banjir masih menggenangi eksit tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta di kilometer 31 dengan ketinggian 20 hingga 25 cm. Sementara 3 lajur sudah bisa dilintasi dan 1 lajur lainnya masih tergenang air. Upaya penyedotan menggunakan pompa mesin masih dilakukan untuk mengurangi genangan air. Arus lalu lintas kendaraan di eksit tol Sediatmo kilometer 31400 arah Bandara Soekarno-Hatta masih digenangi air setinggi 20 cm dengan panjang genangan dari gerbang eksit tol sekitar 200 meter. Sementara untuk kendaraan harus memperlambat laju kendaraan mereka karena hanya 2 lajur yang bisa dilintasi. Penyedotan air terus dilakukan oleh petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane menggunakan pompa mesin sebanyak 3 unit dan 1 unit mesin pompa milik Jasa Marga. Upaya yang telah dilaksanakan, kami koordinasi dengan pengelola, kita sudah berupaya untuk melakukan penyedotan dan disiapkan untuk di KM 31400 ada 4 mobil pompa. Untuk yang di Rawa Bogor 2 mobil pompa. Sementara petugas kepolisian dari PJR juga terus bersiaga di lokasi untuk mengatur lalu lintas agar arus kendaraan berjalan normal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di ruas tol Bandara Sediatmo. Selamat sore Hadisti, apakah sore hari ini tol Bandara masih tergenang air? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Hingga sore hari ini air masih mengenangi di ruas tol Sediatmo menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Meskipun tidak setinggi dibandingkan pagi dan siang hari tadi, namun genangan ini masih membanjiri bahu jalan yang mana 1 lajur dari 4 lajur ini masih terganggu untuk lalu lintasnya. Kalau untuk ketinggian air hingga sore hari ini mencapai 15 cm dan kalau kita lihat juga upaya untuk mengurangi ketinggian air ini juga sudah dilakukan, yang mana sedang dilakukan juga proses penyedotan air oleh pompa air untuk dialihkan ke sungai terdekat. Dan meskipun untuk banjir ini masih mengenangi ruas tol, lalu lintas tidak sepenuhnya lumpuh atau tutup, di mana kendaraan masih dapat melalui 4 lajur yang tersedia sebetulnya. Meskipun untuk laju kendaraan khususnya pada 1 lajur yang mendekat ke bahu jalan ini terpaksa harus menurunkan laju kendaraan mereka atau mereka melaju secara perlahan. Ada 4 lajur di sini, namun 3-nya sudah dapat berjalan normal, di mana untuk 3 lajur yang menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta ini sebetulnya sudah dapat berjalan secara normal. 1 lajur justru yang masih tergenangi air ini merupakan yang menuju ke arah Tegal Alur Rawa Bogor, sehingga untuk kendaraan yang melaju ke arah tersebut masih cukup tersendat dan cukup terjadi juga penumpukan kendaraan untuk menuju ke arah Rawa Bogor ini. Kita lihat di sini Davi dan juga pemirsa bagaimana kondisi kepadatan lalu lintas yang terjadi di eksit tol Sediatmo khususnya di KM 31 ini. Memang untuk di gerbang atau di eksit tol terlihat cukup padat kendaraan yang keluar karena memang sedikit terhambat akibat air yang masih menggenangi kawasan bahu jalan tol Sediatmo ini. Dan memang akibatnya penyebab dari banjir ini maksud kami karena memang titik ruas tol di KM 31 Sediatmo ini menjadi titik terendah di sepanjang tol Sediatmo ini, sehingga dengan intensitas hujan yang cukup tinggi membuat air dengan mudah menggenangi area ini, bahkan sudah terjadi sejak dari malam kemarin hingga sore hari ini, dan perlahan air sudah mulai surut. Begitupun juga untuk petugas gabungan dari kepolisian dan juga Jasa Marga sudah bersiaga di ruas tol ini atau di eksit tol Sediatmo ini untuk mengatur lalu lintas kendaraan agar tetap dapat lewat secara normal dan juga tertib. Kita masih akan terus lihat nanti seperti apa perkembangannya, apakah nanti air ini akan surut dalam waktu yang cepat, karena memang prosesnya ini juga masih terus dilakukan dengan upaya penyedotan. Dan kalau nanti hujan ini masih kembali terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi, bisa jadi nanti ruas tol ini masih ketinggiannya kembali tinggi seperti dari sebelumnya. Sementara demikian, Davi.
Ya, upaya penyedotan masih terus dilakukan di Tol Sediatmo Bandara. Terima kasih Adistinur Arifa melaporkan langsung dari Tol Sediatmo, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah rumah warga di Desa Kertajaya, Pandeglang, Banten rusak diterjang banjir. Bahkan satu unit mobil nyaris hanyut terbawa arus banjir. Sementara di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, belasan rumah warga terendam banjir dan banjir juga merendam jalan desa akibat rembesan air sawah. Jadi Cibayo nih amprekan ya. Ya Allah. Mete. Kenceng loh. Cicing. Ulah panik. Kok kejebak. Terjangan arus deras melanda Kampung Cibayoni, Desa Kertajaya, Sumur Pandeglang, Banten. Sejumlah warga panik saat melihat sebuah mobil yang nyaris hanyut terbawa arus deras. Mereka berteriak meminta warga sekitar mencari tempat yang lebih aman. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih ini menerjang rumah warga. Akibat banjir ini, sejumlah perabotan rumah rusak. Banjir terjadi akibat diguyur hujan lebat hingga menyebabkan sejumlah sungai meluap, hingga meluap ke permukiman. Air setinggi 40 cm merendam 13 rumah di Dusun Balong, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tak hanya rumah, banjir juga merendam 2,5 hektar areal persawahan dan jalan desa. Banjir di awal tahun 2026 ini disebabkan oleh rembesan air sawah di Desa Banyulegi sejak tanggul sungai dibangun dan jalan desa dicor. Sudah lama tidak terjadi banjir. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi banjir. Pihak BPBD akan mendatangkan alat penyedot kapasitas tinggi dan membuang genangan banjir ke Sungai Lamong. Inilah kondisi banjir di salah satu perumahan di Kampung Sentral, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Ketinggian air mencapai 40 cm, membuat aktivitas warga terganggu. Banjir di kawasan ini kerap terjadi jika hujan turun. Bahkan genangan banjir sering terjadi sampai berhari-hari. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan drainase agar banjir tidak terus terulang. Pemirsa, hujan yang terus-menerus mengguyur wilayah Pandeglang, Banten membuat 13 kecamatan terendam banjir. Banjir terparah saat ini terjadi di Kecamatan Pagelaran dengan ketinggian banjir mencapai 2,5 meter. 600 warga desa Bulagor mengungsi. Beberapa masih bertahan di rumah mereka yang terendam karena belum ada perahu yang menjemput. Jalan desa terputus dan satu-satunya moda transportasi hanya perahu nelayan. Saat ini warga sangat membutuhkan bantuan perahu karet untuk mengevakuasi ke tempat yang lebih aman.